Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Megalodon membuat multimedia interaktif dengan nama Seaforce, yaitu eksplorasi laut interaktif. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan tim pengembangnya, yaitu ada saya sendiri, Riyandi Kafildani dengan NRP 15 2023 062. Dan saya Fatur Rahman Pratama Putra dengan NRP 15023 Saya Faiz Fadli, Rubira Pembudi dengan NRP 152023 080. Saya Arsyad Effendi dengan NRP 15 2023 107. Nah, pada tahap pertama itu ada pemilihan ide ya. Boleh di next. Nah, kami milih judul proyek yaitu Seaforce, yaitu eksplorasi laut interaktif. Next. Kenapa sih kita buat Seaforce? Karena pembelajaran tentang kehidupan laut masih kurang menarik dan sulit dipahami jika hanya melalui buku atau metode konvensional. Dengan memanfaatkan media multimedia interaktif, proses belajar dapat dibuat lebih visual, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anak-anak, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian laut sejak dini. Next. Nah, tujuan dibuatnya proyek ini yaitu untuk mengenalkan keanekaragaman kehidupan laut secara interaktif dan edukatif, serta menyajikan pengalaman belajar yang menarik dengan perpaduan teks, gambar, audio, dan animasi. Di sini ada tahap pembuatan proyek ini, yaitu pemilihan ide, kemudian analisis kebutuhan, pre-testing, prototype development, alpha development, data development, serta delivery atau finalisasi. Dan di sini masih di tahap pemilihan ide. Dan di sini ada riset project. Kami telah meriset bahwa media pembelajaran interaktif terbukti meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SD. Kemudian anak-anak lebih tertarik pada audio, animasi, dan eksplorasi interaktif sehingga membutuhkan media yang tidak hanya pasif. Serta banyak media edukasi saat ini masih bersifat statis dan linear, sehingga ada peluang untuk mengembangkan format interaktif yang lebih dinamis dan eksploratif. Next. Nah, di sini kami menggunakan teknik ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Tim kami telah mengamati media pembelajaran edukasi laut yang sudah ada, serta melihat elemen-elemen visual seperti animasi hewan laut, suara, dan efek laut. Kemudian kita tiru, kita ambil elemen-elemen seperti alur, eksplorasi bebasnya, kuis singkat setelah eksplorasi, dan penggunaan animasi untuk memperkenalkan biota laut. Kemudian ada modifikasi, kami ini mengembangkan konsep baru berbasis media interaktif dengan pengguna berperan sebagai penjelajah laut dengan kuis pelestarian laut dan mini game interaktif agar pembelajaran menjadi aktif, menyenangkan, dan sesuai target usia anak SD yaitu 10-12 tahun. Next. Nah, di sini ada brainstorming. Melalui sesi brainstorming ini, tim mengembangkan ide agar konten tidak monoton. Kami menambahkan unsur petualangan eksploratif, efek suara laut, dan animasi 3D hewan laut. Konsep akhirnya, pengguna berperan sebagai penjelajah laut yang harus mengenali berbagai hewan, menjawab kuis singkat, dan menyelesaikan minigame yang pelestarian laut. Dengan demikian, pembelajaran menjadi aktif, interaktif, dan mendorong anak-anak untuk terus mengeksplorasi. Next. Nah, lalu pada tahap kedua ini adalah analisis kebutuhan. Yang pertama itu ada isi proyeknya. Jadi berdasarkan analisis, isi proyek yang dibutuhkan itu adalah materi edukasi laut, yaitu yang berisi informasi mengenai berbagai biota laut dan ekosistemnya. Lalu eksplorasi interaktif, yang mana pengguna dapat menjelajahi area laut, berinteraksi dengan objek atau hewan laut, dan juga mendapatkan penjelasan saat didekati. Minigame pelestarian laut yang berisi interaktif menebak nama hewan berdasarkan bentuknya agar si pengguna belajar sambil bermain.
audio dan visual pendukung, efek suara laut, musik latar menenangkan, animasi hewan laut, dan ilustrasi visual yang menarik untuk meningkatkan engagement. Lalu kebutuhannya ada beberapa yang dibutuhkan dalam aset multimedia seperti ilustrasi hewan laut, animasi, efek suara bawah laut, narasi edukatif, serta sistem interaksi klik dan gerakan untuk mengendalikan kapal laut atau submarine menuju ikan sehingga pengalaman pengguna terasa lebih hidup dan juga menyenangkan. Lalu target pasar kami yaitu target pengguna adalah anak-anak sekolah dasar yaitu umur 10 hingga 12 tahun yang mana memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia laut. Media ini juga dapat digunakan oleh guru ataupun orang tua sebagai sarana pembelajaran interaktif yang menyenangkan di sekolah maupun di rumah. Media perantai yang kami gunakan yaitu media disampaikan dalam bentuk UI multimedia interaktif yang dapat dijalankan di komputer ataupun laptop maupun HP atau tablet. Produk ini dapat digunakan secara offline untuk pembelajaran di sekolah atau dipresentasikan dalam kegiatan edukatif bertema lingkungan. Teknologi yang kami gunakan yaitu Visual Studio Code, framework yang menggunakan Godot Engine, Figma untuk UI, Gemini untuk desain 2D-nya, dan version control GitHub atau GitLab. Biaya dan waktu perkiraan yang dibutuhkan adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini dapat membutuhkan sekitar 5 hingga 6 minggu. Dengan perkiraan biaya, jika dilihat dari aset dan juga kebutuhan pengembangan, dapat memakan biaya sekitar Rp400.000. Serta perkiraan waktu pengerjaan, yaitu yang pertama di minggu pertama adalah pemilihan ide riset, analisis, dan perencanaan, yang mana kegiatan utamanya itu adalah menentukan konsep, tujuan edukasi, target pengguna, riset konten, analisis kebutuhan dan media, serta penyusunan alur interaktif. Dan juga ada desain UI UX dan storyboard, yang mana mendesain tampilan antarmuka, flow navigasi, gaya visual, dan storyboard untuk setiap scene eksplorasi. Pada minggu kedua, pembuatan, uji coba, dan juga revisi prototipe interaktif. Pembuatan prototipe awal UI, navigasi, kuis, uji coba internal, revisi awal visual, dan interaksi memastikan prototipe siap masuk tahap pengembangan. Lalu durasi yang 1,5 minggu, alpha dan beta development, yang mana produksi aset final, grafis, animasi, audio, integrasi ke sistem, perbaikan fitur inti, uji coba ke user terbatas, dan polishing pengalaman pengguna. Lalu finalisasi dan delivery, yang mana final build ini dokumentasi, persiapan presentasi, dan juga publikasi media interaktifnya. Lalu perkiraan biaya pengerjaannya, yang mana itu ada perangkat keras yang berupa laptop maupun untuk testing. Estimasi biaya itu pakai pribadi untuk perangkat lunak seperti Adobe Animate, VS Code, Godot, Figma, dan lainnya itu juga gratis. Untuk domain dan hosting jika di deploy itu perkiraan 0 hingga Rp100.000. Untuk aset dan grafis itu dengan aset-aset yang berbayar itu perkiraan Rp100.000 hingga Rp200.000, serta biaya yang tidak terduga itu sekitar 0 hingga Rp100.000. Selanjutnya yaitu pada tahap ketiga yaitu ada pre-testing. Jadi pada tahap pre-testing ini terdapat identifikasi risiko, yaitu beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam tahap pengujian awal dari proyek ini. Yang pertama itu ada bug pada interaksi klik dan gerakan dari submarinnya. Selanjutnya ada kendala performa dari grafis, ketidaksesuaian suara latar atau sound effect, dan ada kesalahan tampilan pada berbagai resolusi layar dan kurangnya respon pengguna dari anak-anak. Selanjutnya ada model alur interaksi. Model interaksi ini menggunakan campuran dari linear dan non-linear. Jadi pada linear ini, pengguna akan mengikuti alur pembelajaran dari pengenalan hewan laut hingga minigame, serta pada non-linear, pengguna dapat mengeksplorasi hewan laut dengan berpindah antar zona laut, memilih hewan laut yang ingin dieksplorasi, serta menebak nama hewan yang ditemui. Jadi si struktur ini akan memberikan keseimbangan antara pembelajaran terarah dan kebebasan eksploratif yang menyenangkan bagi anak-anak.
Selanjutnya ada model skenario dari multimedia. Jenis skenario yang digunakan adalah penggabungan tutorial, simulasi, dan minigame. Jadi pada tutorial memberikan panduan awal cara bermain dan mengenali ikon navigasi. Selanjutnya ada simulasi. Pengguna berperan sebagai penjelajah laut untuk mengenali makhluk laut. Selanjutnya ada minigame. Terdapat permainan menebak nama hewan laut untuk memperkuat pemahaman pengguna melalui aktivitas interaktif. Terus di sini ada link Figma untuk prototipe desain yang telah kami gunakan. Selanjutnya pada tahap keempat ada prototype development. Next. Pada tahap ini ada aset yang kita digunakan. Jadi kita tuh memanfaatkan berbagai aset multimedia untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Meliputi yaitu ada teks, gambar, animasi, dan audio. Jadi pada teks ini narasi edukatif yang menampilkan nama hewan laut dengan deskripsi singkat serta fakta unik mengenai setiap hewan laut. Pada gambar, ilustrasi 2D dari biota laut seperti ikan dan anemon yang digunakan dalam tampilan utama maupun minigames. Pada animasi ini pergerakan dari submarin, di mana saat submarin didekatkan ke ikan akan muncul pop-up yang menampilkan detail informasi ikan. Selanjutnya pada audio, efek suara laut dan suara interaktif untuk mendukung suasana permainan yang imersif dan menyenangkan bagi anak-anak. Selanjutnya itu ada contoh aset yang kita gunakan. Jadi pada contoh aset yang di bawah itu terdapat ada nama dari biota lautnya seperti hiu biru. Selanjutnya itu ada deskripsi singkat dari biota laut tersebut. Selanjutnya ada fakta unik dari si biota laut tersebut. Terus ada juga gambar-gambar dari biota laut yang kita gunakan seperti ada kepiting, ada anemo, ada ubur-ubur medusa, terus ada hiu, dan selanjutnya juga ada beberapa gambar dari background yang kita gunakan. Dan kita juga ada button eksplorasi ulang dan button selesai. Selanjutnya juga ada button buat nge-mute dari si lagunya. Next. Nah di sini tuh ada rancangan dari storyline-nya. Kita tuh ada 3 tahap dan 5 adegan. Jadi pada tahap pertama itu ada awal cerita dengan 2 adegan. Jadi adegan pertama itu ada panggilan petualangan dengan visualnya itu akan menampilkan logo Seafirst latar belakang laut animasi dengan tombol eksplorasi, yaitu dengan diiringi dengan musik latar ceria dan rileks dengan efek suara laut. Selanjutnya pada adegan 2 memilih misi eksplorasi, visualnya itu terdapat kayak peta laut interaktif dengan 3 zona, yaitu ada permukaan, tengah, dan dasar laut. Ini tuh akan diiringi dengan musik rileks dan lembut. Selanjutnya pada tahap yang kedua itu ada petualangan dan penemuan. Di tahap ini terdapat adegan yaitu mengenal biota laut. Dengan visualnya tuh si pengguna akan mengarahkan kapal selam ke biota laut dan akan memunculkan pop-up dari detail biota tersebut dengan audio suara narator membacakan fakta efek suara klik lembut. Selanjutnya pada tahap selanjutnya ada misi dan penyelesaian. Pada tahap ini terdapat 2 adegan, yaitu pertama itu ada minigame yang visualnya tuh terdapat halaman minigame mengisi nama hewan yang sesuai dengan audionya tuh musik ceria dan efek suara drag serta cocok dan ada efek benar. Selanjutnya pada adegan selanjutnya ada misi selesai. Di visualnya itu akan menampilkan tampilan medali dan penghargaan penjaga laut. Jadi setelah kita menyelesaikan mini games, kita akan mendapatkan medali untuk yang pada zona dasar dengan audionya itu terdapat musik trompet kemenangan. Next. Selanjutnya ini tuh ada rancangan UI dari menu utama. Yang pertama tuh kita ada button mulai. Ketika button mulainya diklik akan memunculkan seperti tampilan eksplorasi laut dengan media interaktif edukatif anak dengan 3 button, yaitu ada eksplorasi, menu mini games, dan quiz. Next. Nah, jika diklik eksplorasi dia tuh akan memunculkan seperti tampilan dari 3 zona, yaitu ada permukaan laut, zona tengah laut, dan dasar laut. Jika misal salah satu zonanya diklik, dia tuh akan ngedirect ke zona tersebut, yaitu misalnya ini ada permukaan laut. Next. Nah, di selanjutnya itu ada rancangan UI dari si quiz laut. Misal kita tuh akan mem-pop up bintang laut. Di sini tuh ada nama bintang lautnya dan deskripsinya dan ada button quiz, dan jika button quiznya diklik dia tuh akan memunculkan quiz dari hewan tersebut. Next. Selanjutnya ini tuh jika si tampilan jika jawaban kuisnya benar dia tuh akan warna biru, dan jika jawabannya salah dia tuh akan merah. Next. Nah ini juga ada mini game. Rancangan UI-nya tuh seperti mencocokkan gambar. Jadi di kanan tuh ada
biota laut yang benarnya yang memiliki warna, dan itu akan dicocokkan dengan yang ada di kiri itu, akan dimasukkan. Next. Nah, ini ada rancangan UI dari si game over. Jika gamenya berakhir, dia tuh akan mendapatkan medali dan ada button main lagi dan kembali. Next. Tahap selanjutnya yaitu adalah alpha development. Next. Nah, ini adalah rancangan struktur flowchart-nya yang kita rancang. Dimulai dari start game. Jadi setelah start itu kita diperlukan untuk memilih zona-zona laut, yaitu ada zona permukaan, tengah, dan dasar. Lalu jika kita memilih antara ketiga zona tersebut, maka kita akan diarahkan ke zona eksplorasi. Misalkan yang sebelumnya, misalkan pada zona permukaan itu kita bisa untuk mengendalikan kapal selamnya, mencari arah kapal selam ke ikan, melihat info detailnya itu sebagai pembelajaran, lalu menemukan semua ikan. Lalu setelah semua ikan ditemukan, maka whirlpool akan muncul, lalu akan diarahkan ke menu quiz. Total kita quiznya itu ada 7 buah target yang benar dengan 2 buah nyawa. Jika kita salah, maka kita akan diarahkan ke menu apakah akan mencoba ulang kuis. Jika misalkan ya, maka itu akan mencoba ulang kuis, dan jika misalkan menang, maka zona selanjutnya akan terbuka, dan begitu seterusnya sampai zona dasar. Next. Nah, ini adalah rancangan struktur storyboardnya. Pada halaman utama, isi dan visual yaitu berisikan latar belakang laut, animasi ikan berenang, dan tombol. Lalu untuk audionya yaitu musik relax bertema laut untuk menciptakan kesan yang tenang. Lalu interaktivitasnya yaitu adalah klik tombol eksplorasi untuk memasuki zona. Selanjutnya yaitu adalah zona menu eksplorasi laut. Untuk visualnya itu seperti ada peta laut interaktif yang terdiri dari 3 zona, yaitu permukaan, menengah, dan dasar. Lalu ada audio yang masih menggunakan musik relax seperti halaman utama. Lalu ada interaktivitas, yaitu klik salah satu zona untuk pergi ke zona tersebut. Selanjutnya yaitu adalah eksplorasi zona permukaan laut. Isi dan visualnya itu berupa ikan-ikan dan atau hewan-hewan yang ada pada zona-zona tersebut, dan audio narasinya yaitu menyesuaikan dengan kondisi zona permukaan seperti efek suara ombak dan burung laut dan lain sebagainya. Lalu ada interaktivitas, yaitu user diharapkan untuk mengarahkan kapal selam ke hewan untuk menampilkan detail-detail pada hewan. Lalu pada zona tengah laut dan zona dasar laut itu kurang lebih sama, hanya saja bedanya itu pada audio dan narasi. Lalu terakhir yaitu adalah mini game edukatif. Ini digunakan untuk menguji pemahaman pada siswa. Seperti visualnya itu adalah aktivitas yang untuk mencocokkan nama hewan dengan yang ada di gambar. Lalu untuk audio dan narasinya yaitu bersifat musik ceria, efek suara, lalu ada efek suara benar dan salah berdasarkan hasil. Lalu interaktivitasnya yaitu pengguna mengisi nama sesuai dengan hewan yang ditampilkan pada gambar. Next. Nah, ini adalah rancangan storyboard dan final design. Karena sebelumnya itu hanya rancangan UI, maka ini adalah yang finalnya, final design dan storyboardnya. Yang pertama yaitu adalah scene 1. Saat pertama kali user membuka aplikasi, maka akan ditampilkan pada halaman awal ini. Setelah user mengklik untuk eksplorasi, maka user akan diarahkan pada menu utama, yaitu ada pilihan untuk 3 zona permukaan, yaitu zona permukaan, zona tengah laut, dan zona dasar laut. Ini waktu pertama kali user memainkan game ini, user hanya bisa untuk memilih zona permukaan saja, sedangkan untuk zona tengah laut dan zona dasar laut itu akan dibuka saat quiz sudah berhasil diselesaikan. Next. Selanjutnya yaitu adalah zona eksplorasi permukaan laut. Pada sini ini pengguna telah memasuki zona permukaan laut dan memasuki lingkungan laut dengan tampilan pencahayaan terang serta objek laut khas zona permukaan. Selama eksplorasi ini, pengguna dapat mengarahkan kapal kepada ikan-ikan atau amuba-amuba yang
sebagainya tuh akan memunculkan deskripsi pada hewan-hewan tersebut. Lalu setelah ke semuanya hewan dibuka dan dilihat deskripsinya, maka akan memunculkan Whirlpool yang akan diarahkan ke menu quiz seperti pada tampilan yang kanan atas ini. Nah, di sini pengguna diharapkan untuk mengisi nama-nama yang tepat berdasarkan gambar-gambar pada kuisnya. Jika misalkan pengguna berhasil, maka hadiahnya itu adalah zona selanjutnya itu terbuka, dan jika gagal maka pengguna akan diarahkan untuk mencoba lagi atau mengeksplor ulang. Next. Sama seperti sebelumnya, pada zona tengah laut, pengguna itu diharapkan untuk mengeksplor hewan-hewan yang ada pada zona tengah laut. Lalu setelah semua hewannya explore, maka akan masuk ke zona quiz. Sama seperti sebelumnya, jika pengguna berhasil menyelesaikan kuisnya, maka akan membuka zona dasar laut, dan jika gagal maka akan bisa mencoba ulang. Next. Nah, ini adalah zona dasar lautnya. Ini adalah zona final dengan tingkat kesulitan yang tertinggi. Jadi pengguna juga sama seperti zona sebelumnya, diharapkan untuk mengeksplorasi hewan-hewan yang ada pada zona dasar laut ini. Dan setelah semua hewannya dieksplor, maka akan membuka zona quiz. Dan jika pengguna berhasil menyelesaikannya, maka akan mendapatkan achievement seperti gelar yang di bawah ini, penjaga Seavers selamat. Dan jika misalkan gagal, maka akan diarahkan untuk mencoba ulang. Next. Ini adalah link untuk storyboard desainnya. Next. Ini adalah poster Seavers yang kita buat. Next. Selanjutnya yaitu adalah tahap beta development. Ini adalah dokumentasi pengguna yang telah mencoba game Seavers kita. Next. Nah, ini adalah feedback pada pengguna pertama, yaitu saya senang belajar tentang laut dengan Seavers. Permainannya mudah, dimengerti, dan membuat saya sedikit lebih tahu tentang hewan laut. Bagian yang paling saya suka adalah menjelajah laut, ikan, dan hewan laut, serta kapal selam. Akan lebih seru jika ditambahkan animasi, variasi game lain, serta mini game ditampilkan jumlah jawaban yang sudah benar. Saya mungkin ingin belajar lagi dengan Seavers. By Akel. Next. Ini adalah dokumentasi pengguna kedua. Next. Untuk feedbacknya yaitu saya senang belajar tentang laut dengan Seavers. Cara bermainnya sangat mudah dimengerti dan saya paling suka menjelajah laut serta melihat ikan dan hewan laut. Seavers membuat saya lebih tahu tentang hewan laut dan saya ingin belajar lagi dengan game ini. Akan lebih seru jika ditambahkan animasi dan suara dari hewannya. Bayi Denaya. Next. Tahap terakhir yaitu adalah tahap delivery. Di sini kita mendistribusikan game kita pada platform itch.io sehingga itu bisa dijangkau oleh banyak orang. Next. Ini adalah link untuk final produknya. Saya akan langsung tampilkan saja untuk final produknya seperti apa. Saat user memulai game, maka user akan diarahkan pada menu start. Seperti ini. Pada menu start ini ada button eksplorasi dan jika user mengkliknya, maka akan diarahkan ke main menu di mana kita bisa memilih zona permukaan, zona tengah laut, dan zona dasar laut. Hanya saja untuk pertama kali user main, user hanya bisa untuk memilih zona permukaan saja. Sedangkan untuk zona tengah laut dan zona dasar laut, itu akan dibuka ketika user berhasil menyelesaikan kuis pada setiap zona. Misalkan saya memilih zona permukaan dulu. Di sini user diminta untuk
mengeksplorasi zona permukaan dulu. Jika kita mendekatkan ke ikannya, maka di sini akan memunculkan detail pada ikan. Ini adalah bagian di mana siswa belajarnya. Di sini kita diharuskan untuk mempelajari semua ikannya dulu sampai semua ikan berhasil terpelajari, agar itu bisa memunculkan whirlpool yang ada pada setiap zona. Nah, bisa kita lihat di sini, setelah kita berhasil untuk mengeksplorasi semua ikan ya, maka whirlpool akan muncul, dan jika kita masuk, maka kita akan diarahkan ke zona quiz. Jika kita berhasil untuk menjawab soalnya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ada suara bahwa kita menjawab benar dan kuisnya itu dilanjut ke hewan berikutnya. Dan jika kita menjawab salah, maka akan seperti ini. Nah, itu berarti tandanya kita salah, dan heart di sini nyawanya itu berkurang 1. Jadi user hanya bisa menyelesaikan kuis ini dengan 1 kali kesempatan lagi. Nah, jika user berhasil menyelesaikan kuis ini, maka zona selanjutnya, yaitu zona tengah laut, itu akan terbuka. Dan jika kita lanjut, maka pada main menu di sini bisa kita lihat zona tengah lautnya itu sudah terbuka. Maka kita bisa mengeksplor zona selanjutnya. Mungkin sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.